Oke Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin membahas 3 jenis teman yang wajib Anda miliki untuk sukses sedini mungkin. Setelah yang satu ini. Yang pertama adalah mentor friend, yaitu mentor adalah seorang pembimbing ya, seorang yang mampu membimbing dan menuntun Anda menuju kesuksesan Bapak Ibu ya. Teman satu ini tidak hanya membimbing Anda ya, dan tidak hanya menuntun Anda menuju kesuksesan, tapi juga bisa Anda ajak konsultasi dan Anda selalu mendapatkan suatu vibrasi ya, suatu yang membuat Anda selalu positif dan selalu bersemangat meraih tujuan dan impian Anda Bapak Ibu ya. Dan saya memang pribadi sudah merasakannya ya. Jadi kalau Anda memiliki suatu mentor itu sangat enak, ibarat kita memiliki suatu GPS. Kalau kita sedang mengendarai mobil, Anda mungkin sedang keluar kota atau keluar daerah ya, Anda tidak tahu ini lagi di mana, Anda buka itu GPS, Anda bisa tahu, oh lewat sini itu macet ya, lewat sini itu mungkin selain macet ada polisi mungkin ya, ada razia, Anda bisa tahu. Dan kemudian Anda bisa tahu jalan mana yang terdekat ya. Otomatis GPS itu kalau kita klik, kita cari untuk menuju lokasi itu, Anda akan diarahkan ke jalan yang paling dekat ya, paling efisien ya. Jadi Anda tidak habis bensin, tidak habis waktu, dan juga tidak habis tenaga ya. Terlalu lama menyetir juga menyedot tenaga Anda. Sama Bapak Ibu ya, seperti mentor. Bila Anda memiliki suatu mentor friend ini, Anda akan memiliki namanya suatu efektivitas ya. Anda akan lebih efektif dalam mencapai tujuan Anda atau kesuksesan Anda ya. Tentu saja memang untuk di dunia bisnis atau di dunia karir, lika-liku pasti lebih banyak dibandingkan Anda belajar nyetir ya. Ada suatu tantangan, lika-liku jurang mungkin ya. Ada jurang yang terjal ya, mungkin menghambat Anda. Mungkin ada lubang, setiap Anda coba di sini, mungkin Anda coba cara satu tidak berhasil, coba cara kedua ya. Otomatis mentor friend ini akan mengurangi ya kesalahan Anda. Jadi Anda tidak harus mencoba semuanya ya. Anda boleh mencoba, tapi mencoba yang sudah diarahkan oleh mentor Anda. Jadi Anda bisa lebih cepat dan juga lebih efisien dalam mencapai tujuan Anda. Dan mentor friend ini Bapak Ibu tidak hanya pada suatu karir ya, tidak hanya fokus pada suatu bidang, tapi bisa digunakan untuk semua bidang ya, terutama mungkin dalam bisnis ya. Tapi kali ini mungkin kita kasih contoh untuk topik bisnis ya, karena bisnis kan memang sangat luas ya. Jadi lika-liku sangat banyak dan juga cara sangat banyak, dan juga lubang-lubang atau perangkap juga sangat banyak, dan juga bisa mengefisiensikan waktu Anda, tenaga dan pikiran serta biaya Anda Bapak Ibu ya. Contoh lainnya Bapak Ibu ya, bila Anda mau menikah, tentu saja Anda mencari suatu pengalaman ya. Anda menanyakan ke teman Anda yang sudah menikah dan memiliki pengalaman yang bahagia ya. Dan bila Anda menanyakan pada teman Anda yang belum menikah, tentu saja jawabannya bisa sih bisa, cuma jawabannya memang Anda tidak puas ya, dan juga masih agak ragu. Kenapa? Karena dia sendiri belum mencoba, belum merasakan. Tapi lain hal dengan bila Anda bertanya kepada teman Anda yang sudah menikah ya, sudah memiliki keluarga yang harmonis, sudah mapan, Anda bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bisa membantu Anda, dan juga pengalamannya real, nyata ya. Jadi Anda bisa lebih cepat untuk mendapatkan hal yang seperti dialami oleh teman Anda ya. Memang bukan jaminan 100% Anda akan mengalami kehidupan yang bahagia, tetapi paling tidak Anda juga mengurangi risiko ya, mengurangi risiko-risiko yang bisa membuat Anda gagal di dalam pernikahan Bapak Ibu ya. Jadi saya kira Anda tahu pentingnya suatu mentor friend ini ya. Dan yang kedua yaitu Bapak Ibu buddy friend ya, BUDDY ya, friend ya, bukan body ya, tapi buddy friend ya. Seorang teman yang mungkin Anda sudah punya dari dulu ya, teman bermain, teman sekolah, teman kerja, teman happy, teman berlibur ya, dan sebagainya ya. Jadi buddy friend ini memang penting Bapak Ibu ya. Buddy friend ini bisa melepas rasa stres Anda bisa juga lebih relax ya, pikiran Anda bisa lebih positif. Tapi sayangnya Bapak Ibu, buddy friend ini tidak memberikan signifikansi atau tidak memberikan pengaruh yang nyata ya terhadap perubahan Anda untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda atau mencapai kesuksesan Anda. Jadi buddy friend ini memang penting, tapi memang proporsinya, persentasenya harus lebih kecil dibandingkan dengan mentor friend ya. Jadi tetap saja itu perlu. Dan juga buddy friend ini mungkin berbeda latar belakang ya. Buddy friend ini mungkin beda profesi dengan Anda, beda misalnya Anda di bagian kesehatan, dia di bagian teknik, dia di bagian fisika atau di bagian lainnya. Jadi memang untuk membahas suatu masa depan itu tidak nyambung ya, tapi untuk happy-happy, untuk kumpul bareng itu Anda bisa merasakan kegembiraan di situ Bapak Ibu ya. Dan sayangnya mungkin Bapak Ibu tahu anak muda zaman sekarang lebih banyak buddy friend-nya dibandingkan mentor friend-nya ya. Jadi pikirannya lebih banyak ke enjoy the life ya, tidak fokus untuk masa depan. Mentor friend padahal bisa didapatkan ya, tidak hanya di luaran, bahkan orang tua yang mendukung Anda, keluarga yang mendukung Anda,
dan juga teman-teman yang mendukung Anda yang lebih senior, mungkin yang lebih sudah menjalankan karir atau bisnis itu lebih dulu, bisa memberikan nasihat kepada Anda ya, tentu saja yang kompeten. Tapi dalam perjalanannya mungkin Anda menganggap itu tidak asik ya, jadi Anda lebih sedikit waktu untuk orang tua, untuk teman Anda yang lebih berpengalaman, Anda lebih suka berkumpul dengan teman-teman yang bersenang-senang ya. Jadi Anda lebih cenderung mengejar suatu kesenangan ya, karena memang anak muda kan jiwanya labil, jadi mencoba sana coba sini, oh ini enak, jadi lebih cenderung mengejar yang sesuatu yang enak gitu ya Bapak Ibu. Dan contoh untuk diri saya sendiri ya, dulu waktu saya memasuki kerja ya, awal-awal saya masih kerja, jadi saya menemukan suatu teman-teman atau komunitas baru ya, di mana teman-teman itu kalau saat-saat sudah nganggur, mereka biasanya berkumpul bareng ya, main game ya, entah main kartu atau main game online. Waktu itu saya ingat COC ya, jadi sempat ada 5 atau 6 orang itu yang berkumpul dengan saya. Pada saat itu saya memang tidak ngerti apa itu COC, juga saya tidak pernah main ya, jadi karena lingkungan itu saya penasaran dan pengen coba ya, otomatis saya jadi ikut ya Bapak Ibu ya, jadi ikut main. Dan semenjak itu saya merasakan setelah 1-2 tahun itu tidak ada perubahan dalam signifikansi, tidak ada perubahan yang signifikan ya, karirnya tidak tambah maju, penghasilan juga tidak tambah maju. Jadi saya mencari sendiri ya, saya ingin mencari sendiri bagaimana sih cara supaya bisa mengembangkan diri saya. Kayaknya saya ini terlalu nyaman, jadi saya ingin melakukan sesuatu yang bisa mengubah hidup saya. Nah, saya pun mencari-cari cara kesuksesan itu di internet, karena saya tahu waktu itu internet sudah sangat maju ya, dan YouTube sudah ada videonya banyak tentang kesuksesan. Dan tidak sengaja saat itu Bapak Ibu saya menemukan suatu channel pengembangan diri, motivasi yang bernama Success Before 30 ya, seperti baju yang saya pakai ini. Dan saya juga sempat mengamati sekitar 10 bulan. Saya mengecek ya, mencari tahu apa sih komunitas ini, apa saja yang dibahas. Ternyata komunitas tersebut milik komunitas namanya komunitas Yes, yang langsung dibina oleh Bapak Chandra Putra Negara. Dan di sana komunitas ini fokus pada masa depan Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya bicara tentang bisnis, lebih ke arah motivasi, pengembangan diri ya. Bapak Chandra Putra Negara sendiri, saat saya bertemu langsung ya dengan beliau, beliau tidak banyak bicara tentang tips bisnis ya, tapi lebih ke arah tips kehidupan. Kenapa? Karena bila Anda kehidupannya sudah benar, Anda tidak menabrak hukum alam, saya kira rezeki itu akan lebih cepat datang kepada Anda dan Anda bisa meraih kesuksesan dengan cepat Bapak Ibu ya. Jadi disitulah saya merasakan sesuatu perubahan yang sangat besar ya. Jadi karena tubuh ini, pikiran ini bisa mengetahui Bapak Ibu ya, mana yang positif, mana yang negatif. Jadi saya mengikuti ya sesuatu yang bisa mengubah hidup saya. Memang awalnya tidak enak. Kenapa? Karena kita berjuang. Memang pada awal kita tidak tahu apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang harus ekstra tenaga, ekstra waktu, ekstra kerja, karena kita harus berpikir keras. Contoh seperti membuat konten seperti ini Bapak Ibu ya. Kita harus terus berpikir setiap hari bagaimana memaksimalkan potensi diri kita ya. Dan tentu saja untuk memberikan manfaat pada orang lain. Dan itu semua juga saya dapatkan dari mentor saya ya. Saya saat itu setelah mengecek komunitas Bapak Chandra Putra Negara, saya mengecek di website beliau ya, chandraputranegara.co.id. Di situ saya menemukan banyak sekali recommended mentor ya, dan saya mencari yang memang sesuai dengan saya. Jadi saya mencari di sana dan kebetulan saya menemukan setelah saya konsultasi sampai sekarang ya, masih konsultasi sekitar hampir 2 tahun dan terus berjalan hingga saat ini. Dan setelah saya memiliki mentor tersebut, saya terus mau tidak mau, karena saya melihat mentor saya begitu luar biasa, saya mau tidak mau saya ikut jadi Bapak Ibu ya, padahal dulunya saya malas ya. Jadi saya dulu pikirannya main-main game aja, karena dulu memang komunitasnya komunitas game, jadi main game saja. Jadi mau tidak mau, walaupun malas gitu ya, kadang-kadang karena sering terkena mengikuti suatu acara yang selalu kita rutin adakan ya, paling tidak seminggu 2 kali, lama-lama perasaan malasnya itu berkurang dan saya fokus pada tujuan dan impian saya, karena saya terus diingatkan dan terus mendapatkan vibrasi positif Bapak Ibu ya. Jadi itu semua sangat saya rasakan sendiri. Memang untuk capai kesuksesan saya kira dulu cukup ya, setahun 2 tahun. Jadi tapi ternyata tidak cukup Bapak Ibu ya. Jadi itu semua proses ya. Jadi butuh proses yang Anda lakukan terus-menerus secara konsisten. Dan apakah saya tinggalkan body friend saya dulu? Tidak Bapak Ibu ya, tapi proporsinya atau persentasenya kecil. Kenapa? Karena kita ingin mengejar masa depan. Kalau kita terlalu banyak berkumpul dengan body friend, Anda akan tertarik kembali ya. Anda punya mindset, Anda punya cara berpikir akan sama lagi ya dengan kehidupan Anda sebelumnya. Jadi kita harus menguatkan diri dulu Bapak Ibu ya. Anda harus kuat sehingga Anda bisa memberikan pengaruh pada orang-orang tersebut. Kalau Anda sendiri belum kuat, Anda berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu, Anda akan tertarik energinya, Anda akan menjadi negatif. Dan itu semua saya yakin akan menghambat Anda untuk mencapai tujuan dan impian
impian Anda. Karena ilmu yang saya dapat dari Bapak Chandra Putra lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Karena masa depan tidak mentoleransi dan waktu itu tidak bisa diulangi. Momentum yang terbaik adalah saat ini, Bapak Ibu ya. Jika Anda ingin action, segera action ya. Bila Anda sudah menunggu, Anda menunda, saya yakin Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang Anda lakukan segera atau yang Anda lakukan lebih dulu dibandingkan Anda menunda, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ya, bila Anda melewatkan suatu kesempatan atau momentum terbaik, Anda bisa saja melakukannya mungkin lain kali ya, tapi Anda tidak akan mendapatkan percepatan yang terbaik ya. Jadi yang terbaik saat Anda mencoba atau memulai adalah saat Anda terpikirkan ya. Karena bila Anda sudah menunda, tidak akan menjadi yang terbaik bagi Anda ya. Jadi Anda harus benar-benar memanfaatkan suatu peluang ya. Dan yang ketiga yaitu follower friend, yaitu teman yang mengikuti Anda atau Anda menjadi mentor bagi mereka semua. Dan tentu saja follower friend ini sangat penting karena akan membuat Anda menjadi lebih berdampak, Bapak Ibu ya. Anda akan menjadi lebih maju, lebih memiliki kapasitas lebih besar karena mereka. Dan itu juga merupakan suatu indikator ya, suatu tanda bahwa Anda sudah semakin maju ya. Dengan memiliki follower friend berarti Anda seorang mentor yang baik, Anda seorang yang menjadi contoh yang teladan, Anda akan menjadi suatu panutan ya. Anda bisa menolong banyak orang dan juga bisa membimbing orang lain juga menuju kesuksesan. Dan itu saya kira kebahagiaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu ya. Dan disinilah saya juga diajarkan oleh Success Before 30 dan komunitas Yes bahwa memang untuk menjadi sukses itu penting, tapi Anda juga harus bisa berbagi kepada orang lain ya. Salah satunya mungkin dengan membuat konten yang bermanfaat untuk orang lain. Dan kedepannya orang-orang yang Anda bina pasti saya kira akan juga berdampak bagi orang lain dan itu akan terus merambat, Bapak Ibu ya. Jadi kebaikan positif yang kita berikan, yang kita tabur akan membuahkan hasil-hasil yang positif di mana-mana, Bapak Ibu ya. Dan itu saya kira sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa dikatakan sukses bila memiliki ketiga teman ini, mentor friend, body friend, dan follower friend ya. Nah, itu adalah suatu keseimbangan ya. Jadi Anda tidak bisa memiliki hanya salah satu. Bila Anda tidak punya body friend, hidup Anda akan stres, Anda tidak punya kehidupan sosial, dan juga Anda akan kesepian. Dan bila Anda tidak punya mentor friend, hidup Anda akan begitu-begitu saja dan juga tidak bisa memiliki masa depan yang baik dan juga lebih cepat meraih kesuksesan. Dan saya yakin Anda tidak ada yang mengingatkan dan saya yakin hidup Anda juga akan lebih ke enjoy the life, lebih bersenang-senang, hura-hura, Bapak Ibu ya. Jadi disitulah pentingnya mentor friend. Kemudian yang ketiga, jika Anda hanya punya follow friend, saya kira tidak mungkin ya. Kenapa? Karena Anda harus menjadi seorang mentor yang baik bila Anda ingin memiliki suatu follow friend ya. Karena seorang mentor yang baik dulunya adalah seorang follower yang baik, adalah seorang murid yang baik, seorang pengikut yang baik ya Bapak Ibu ya. Jadi ketiga-tiga teman ini sangat penting. Jadi supaya Anda bisa meniti karir dan juga mencapai suatu karir dan juga masa depan serta kesuksesan yang Anda inginkan. Tentu saja Anda harus mengatur proporsinya ya. Semakin Anda lebih banyak mengatur, lebih banyak proporsi untuk mentor friend, saya yakin impian dan apapun yang Anda inginkan akan segera terwujud, Bapak Ibu ya. Saya tunggu kisah sukses Anda. Sukses untuk kita semua dan selalu salam hebat luar biasa.